Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, self-analysis, dari Mazmur 139 ayat 2-3. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, krisis yang datang dalam hidup tentu mengakibatkan suatu keadaan yang tidak menyenangkan dan mengusik kenyamanan. Akan tetapi, krisis tidak hadir sendirian. Krisis selalu mempunyai sisi yang lain yang akan menguntungkan, membuka jalan bagi kita untuk mendapat kemajuan. Yang penting, kita bersedia menganalisa dan mengoreksi diri. Analisa diri di sini merupakan peninjauan terhadap pelajaran apa yang dapat diambil dari krisis yang kita alami. Memetik pelajaran berharga dari setiap krisis yang telah berlalu. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, tindakan apa yang mereka perbuat setelah krisis berlalu. Hari ini kita akan melihat 4 tokoh Alkitab. Tokoh yang pertama adalah dari Naomi. Dari Naomi, kita belajar untuk kembali ke jalan yang benar. Kita tahu, setelah krisis, yakni dengan meninggalnya suaminya dan juga meninggalnya semua anak laki-lakinya, setelah krisis, ia kembali ke Israel, di mana sebelumnya mereka menetap di Moab. Padahal Moab itu adalah bangsa yang dihukum oleh Tuhan. Nah, jadi saudara, di dalam krisis, Naomi akhirnya kembali ke Israel, kembali ke tanah leluhurnya. Dan ada Rut yang beserta dengannya, yakni anak mantunya yang sangat setia mengiring dia. Kemudian, kita belajar tokoh yang kedua, yakni dari Yusuf. Kita bisa belajar tentang pengampunan. Kita tahu setelah krisis berkepanjangan yang dia alami selama belasan tahun ya, karena sejak dari remaja, saudara-saudaranya sendiri membuat dia dan memasukkan dia ke dalam sumur ya, dan kemudian dijual ke pedagang Ismail, dan akhirnya Yusuf ada di Mesir. Nah, setelah dia mengalami krisis yang berkepanjangan, serta di Mesir juga dia difitnah oleh istrinya Potifar dan masuk penjara. Nah, lalu akhirnya dia berhasil sampai kepada puncak kesuksesannya dengan pertolongan Tuhan. Dan setelah semua krisis itu lewat, dia memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya. Padahal kalau dia mau, dia bisa saja mengerjai ataupun membuli saudara-saudaranya, karena pada waktu itu Israel dan sekitarnya sedang mengalami bencana kelaparan, sehingga mereka membeli gandum pada Yusuf di Mesir ya. Tetapi Yusuf memilih tidak menunjukkan kekuatannya, tidak menunjukkan powernya bahwa dia penguasa nomor 2 di Mesir, tetapi dia justru mengampuni saudara-saudaranya dan membawa ayahnya serta seluruh keluarga mereka menetap di tanah Goshen di Mesir, tanah yang terkenal. Itulah awal mulanya satu bangsa hijrah dari Kanaan menuju ke Mesir.
Nah, ini adalah gambaran tentang bagaimana Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Dia tidak menampakkan kebencian, tetapi memilih untuk mengampuninya. Kemudian dari tokoh yang ketiga, dari tokoh Elia, kita tahu setelah dia bertempur dengan 450 Nabi Baal, dia kemudian diancam oleh seorang wanita yang mengatakan bahwa dia akan dibunuh, maka dia menjadi stres, menjadi depresi, dan kemudian dia bersembunyi di goa dan tidak mau melayani, ya, tidak mau bekerja. Dia rasanya mau mati. Nah, tetapi setelah dia menuntaskan semua masa depresinya, dia mau juga makan dari makanan yang dikirimkan oleh Tuhan melalui burung gagak. Akhirnya dia kembali mau melakukan pelayanannya kembali, dan setelah melalui krisis yang membuat Elia begitu depresi, dia akhirnya dapat berjalan dan bahkan berlari selama kurang lebih 40 hari 40 malam untuk menempuh perjalanannya. Dia akan melayani di tempat yang baru. Ya, ini adalah gambar ketika dia mengalami krisis, dia tidak mau bergerak, ya, tetapi Allah akhirnya mengirimkan makanan, mengirimkan roti melalui burung gagak. Nah, kemudian tokoh yang keempat ini adalah pasangan Maria dan Yusuf. Kita belajar mengenai ketaatan. Mereka berdua taat kepada perintah Tuhan, ya. Jadi ketika Maria mengandung, mendapatkan begitu banyak tantangan, Yusuf juga hendak menceraikannya. Dua-duanya mendapatkan penguatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, ya, melalui mimpi, ya. Nah, jadi bukan hanya mimpi, tetapi juga perjumpaan malaikat, ya. Malaikat memberikan penghiburan kepada Yusuf dan juga kepada Maria. Dan setelah melewati krisis yang berkepanjangan karena Raja Herodes hendak membunuh bayi mereka, yakni Yesus, akhirnya Yusuf dan Maria mengungsi ke Mesir untuk menghindari pembunuhan terhadap bayi Yesus. Mereka memilih taat kepada perintah Tuhan untuk kembali walaupun masih diliputi ketakutan, ya. Nah, jadi setelah masanya mengungsi di Mesir itu selesai, kemudian mereka kembali ke kota asal mereka. Pasti perasaannya ada was-wasnya, ya, begitu, ya. Tetapi karena Tuhan mengatakan kembali, ya, dia juga kembali. Nah, ini adalah contoh orang-orang yang taat ketika melewati krisis dan kembali mengoreksi, mengevaluasi diri setelah berhasil melalui segala kesulitan yang dihadapinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adakah hal-hal yang harus dibenahi selama krisis menimpa kita? Pada saat ini setiap orang mengalami yang namanya krisis, entah itu krisis ekonomi, krisis percaya diri, krisis sakit, krisis pemulihan dari sakit, krisis juga kan harus menyesuaikan dengan profesi yang baru, harus menyesuaikan dengan tempat perkuliahan yang baru. Kalau dulu bisa berkumpul dengan teman-teman, sekarang harus melalui daring, melalui online dan sebagainya. Jadi ada banyak hal yang harus kita perbaiki, ya. Walaupun kita memasuki era new normal, tetapi itu adalah tidak senormal dulu, ya. Namanya juga new normal, kadang-kadang itu bisa abnormal. Nah, dari sinilah saudara, kita perlu belajar memperbaiki hubungan kita dengan keluarga dan sesama, belajar lebih peka kepada kehendak Tuhan, belajar untuk kembali kepada kehidupan yang dari semula Tuhan inginkan dari kita, atau adakah kesalahan-kesalahan yang masih perlu kita perbaiki. Kita akan terus perbaiki sampai Tuhan memanggil kita. Marilah kita meminta pimpinan Tuhan dan mengoreksi diri. Sebagaimana Daud berdoa, tunjukkanlah segala sesuatu di dalam diriku yang membuat engkau sedih, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat 23 sampai ayat 24. Sesungguhnya Allah mengenal setiap pikiran kita dan sudah menyiapkan jalan di depan kita. Mari koreksi diri, perbaiki hal-hal yang harus dibenahi, dan tingkatkan hal-hal yang baik melalui pengalaman krisis yang kita alami. Ruang terbesar di dunia ini adalah ruang untuk perbaikan diri ataupun bengkel kehidupan. Nah, kiranya setiap diri kita, sahabat setia dimanapun saat ini berada, kita boleh senantiasa mengevaluasi diri, self-analisis, kemudian kita mencoba mengoreksi diri. Apakah setelah melalui krisis ini ada hal-hal yang perlu kita benahi? Kita mohon hikmat dari Tuhan untuk memperbaikinya.
sehingga semakin hari kita semakin memperkenankannya dan memuliakannya. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Shalom.